Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Ikin. Pak Ikin juga sehat. Alhamdulillah Pak, saya juga baik. Mudah-mudahan lancar semua ya. Amin. Pak, terima kasih. Kebetulan saya meminta waktunya karena saya akan melaksanakan wawancara terkait pengambilan keputusan. Bapak sebagai kepala sekolah, mungkin nanti di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang akan Bapak jawab ya. Dan kegiatan wawancara ini tujuannya yaitu saya sebagai guru penggerak ya angkatan 11 dengan memenuhi tugas yaitu demonstrasi kontekstual di modul 3.1. Nah, jadi saya harus mengidentifikasi terkait bagaimana seorang kepala sekolah itu untuk mengambil atau mengidentifikasi terkait kasus-kasus yang ada di sekolah. Oke, langsung saja yang pertama dari kegiatan di sekolah ini mungkin Bapak ini sebagai kepala sekolah pernah ya mengidentifikasi terkait kasus-kasus atau misalkan hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Nah, identifikasinya tersebut itu bagaimana menurut Bapak cara pengambilan keputusannya itu seperti apa? Yang di dalamnya kan ada dilematika yang isinya itu pengambilan keputusan antara benar versus benar dan ada juga yang bujukan moral. Kalau bujukan moral mungkin terkait dengan pengambilan keputusan antara benar dan salah. Nah, mungkin pertanyaannya seperti itu, kira-kira menurut Bapak seperti apa? Ya, sebelumnya terima kasih ya Pak Ikin. Sama. Nantiasa saya selaku kepala sekolah mendoakan agar program calon guru penggerak bisa Pak Ikin lalui dengan lancar dan sukses. Amin. Serta betul-betul menjadi seorang guru penggerak yang mampu bisa menggerakkan seluruh komponen sekolah. Mengenai permasalahan identifikasi penyelesaian permasalahan yang terjadi di sekolah, jadi kita harus memilah-milah terlebih dahulu bahwa permasalahan yang diakibatkan oleh sekolah itu banyak sekali. Ada permasalahan yang ada pada siswa, ada permasalahan yang ada pada pegawai, ada permasalahan yang menyangkut administrasi, ada permasalahan yang menyangkut hubungan sekolah dengan masyarakat. Namun, saya sepertinya sudah bisa menangkap bahwa permasalahan ini karena ditangani oleh kepala sekolah, ini sepertinya berhubungan dengan person, Ya. artinya berhubungan dengan orang, baik itu siswa maupun juga pegawai. Nah, permasalahan itu bisa datang dengan sendirinya melalui pengamatan kepala sekolah. Ya. Langsung oleh mata sendiri. Nah, bisa juga kepala sekolah mendapatkan laporan mengenai permasalahan dari siapa saja, baik dari rekan guru, tata usaha, maupun dari siswa, ataupun juga dari masyarakat yang berhubungan dengan siswa maupun pegawai yang ada di sekolah ini. Jika itu permasalahan itu menyangkut siswa, nah kita harus cari tahu dulu permasalahannya apa. Kalau permasalahannya menyangkut kedisiplinan siswa, ya kita selalu mendorong kepada tiap-tiap guru pengajar untuk satu yang membuat namanya kesepakatan kelas. Ya. Nah, kesepakatan kelas ini adalah kesepakatan yang dibuat oleh siswa dengan bimbingan guru mata pelajaran. Ada juga yang namanya kesepakatan sekolah. Nah, kesepakatan sekolah ini tentunya berisi aturan-aturan yang bisa menumbuhkan disiplin siswa untuk bisa menjadi generasi berkarakter Pancasila dan sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya, juga mampu menumbuhkan karakter dan budi pekerti yang luhur. Kesepakatan sekolah ini tentu tidak bisa melibatkan semua siswa, tapi siswa memiliki perwakilan. Dan dalam hal ini adalah OSIS maupun perwakilan kelas melalui MPK. Nah, setelah digodok melalui Dewan OSIS, Dewan MPK, barulah diflurkan kepada para siswa dan juga diinformasikan kepada orang tua siswa atas bimbingan dari Bapak Ibu guru pembina OSIS dan Bapak Ibu guru lain yang dilibatkan untuk bisa mendampingi siswa membuat kesepakatan sekolah ini. Nah, ketika ada kesepakatan yang dilanggar, kembalikan lagi bahwa siswa kita juga harus, mereka di sekolah itu adalah belajar hidup. Nanti ketika lulus mereka akan di masyarakat.
setiap perbuatan, setiap tidak tanduk itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di sekolah mereka belajar. Ketika mereka mendapatkan prestasi, mereka akan mendapatkan reward. Tapi ketika mereka melanggar, mereka akan mendapatkan punishment. Tentu punishment di sini adalah punishment yang humanis. SMA Negeri 1 Garawangi selalu konsisten, selalu memperhatikan namanya reward. Kita mengalokasikan dari dana bantuan pemerintah yang diterima oleh sekolah. Itu untuk menumbuh kembangkan semangat dan minat siswa serta gairah mereka untuk terus berprestasi. Begitu juga hanya dengan reward. Reward juga harus diberikan agar ada efek cerah bagi siswa yang melanggar dan berusaha untuk menjadi siswa yang lebih baik di arah ke depannya. Kalau itu dikaitkan dengan pegawai, nah kita harus tahu dulu apa yang dilanggar oleh pegawai tersebut. Ingat bahwa pegawai juga memiliki etika dan aturan. Etika aturan yang pertama adalah berhubungan dengan tupoksi pegawai terhadap dirinya sendiri, berhubungan dengan kedisiplinan, tupoksi target-target kerja apa yang harus dicapai itu. Ketika ada target kerja yang tidak tercapai, tupoksinya mendapatkan sorotan, kinerjanya kurang baik, maka itu adalah tugas dari kepala sekolah untuk melakukan pembinaan. Tetapi kepala sekolah tidak sendiri. Kepala sekolah memiliki tim. Tim penilai kinerja dalam hal ini adalah memberikan wewenang kepada guru-guru senior yang ditunjuk untuk memantau kinerjanya dan juga memberikan laporan kepada kepala sekolah apabila kinerja pegawai yang kurang baik. Begitu juga halnya misalnya etika yang dilanggar adalah etika dari sisi tata krama. Nah, itu adalah tugas kepala sekolah langsung untuk memanggil yang bersangkutan dan menginformasikan bahwa kita guru harus memiliki karakter yang baik karena kita digugu dan ditiru oleh siswa. Ada juga yang berhubungan dengan permasalahan antara pegawai. Nah, permasalahan antara pegawai ini mungkin bisa saja terjadi, ya. Mungkin karena kita manusia berbeda pendapat. Ada kalanya berbeda pendapat itu makin lama makin meruncing. Nah, tugas kepala sekolah di sini adalah ketika pegawai memiliki perbedaan pendapat, maka bersama-sama dengan manajemen, kepala sekolah menghadirkan keduanya atau beberapa orang untuk bisa mendamaikan di antara mereka. Oke Pak, berarti kasusnya itu sudah muncul ya yang pertama. Iya, Jadi yang betul, saya betul. yang saya tanggapi tadi itu bahwa kasusnya itu heterogen. Jadi ada Iya, dari siswa ada, terus dari gurunya ada, dan terkait administrasi sekolah serta masyarakat juga ada muncul. Nah, untuk pertanyaan kedua, mungkin saya ingin mengkerucutkan ya terkait kasus-kasus tadi kan masih heterogen. Nah, kira-kira ada nggak kasus yang intens yang menurut Bapak itu perlu nih untuk dievaluasi atau ditanggulangi agar kasus tersebut tidak melebar? Nah, kira-kira cara pengambilan keputusannya itu seperti apa? Apabila kasus itu kalau Bapak mengambil keputusan tersebut, kasus itu emang semuanya benar. Misalkan kalau saya mengambil ke arah A masih benar, ke arah B masih benar. Nah, kira-kira cara yang efektifnya itu seperti apa? ya, baik. Bahwa di SMA Negeri 1 Garawan ini memiliki tim manajemen sekaligus komisi etik. Ya. Intinya adalah sebagai kepala sekolah saya senang ketika ada guru itu berbeda pendapat. Kami undang dari pihak-pihak yang berbeda pendapat tersebut, misalnya permasalahannya sudah sangat-sangat semakin meruncing dan khawatir menyebabkan konflik yang berkepanjangan dan makin menyebar. Artinya mengajak juga pihak-pihak yang tidak bertikai nanti masuk dalam kancah pertikaian. Kami akan mengundang dari pihak-pihak bertikai tadi, kemudian saya sendiri kepala sekolah akan didampingi oleh tim manajemen termasuk komite komisi etik, bahwa pihak-pihak yang bertikai itu akan kami berikan kesempatan bicara yang sama untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya, gagasan-gagasannya. Begitu juga dengan pihak yang berseberangan, kami juga akan sampaikan juga. Jika kedua-duanya benar, berdasarkan itu masukan dari tim manajemen, begitu juga dengan halnya kepala sekolah, kita akan melihat dulu bahwa sekolah itu memiliki visi yang ingin dicapai. Visi sekolah sudah jelas ya, untuk SMA Negeri 1 Garawangi itu mewujudkan SMA Negeri 1 Garawangi berkilau. Mana di antara pemikiran
dari rekan-rekan yang bertikai tadi yang memang betul-betul sangat sejalan dengan visi sekolah. Ingat bahwa visi sekolah adalah hal urgen yang harus kita laksanakan dalam jangka waktu tertentu, dan itu adalah menjadi mimpi kita dan cita-cita kita semua. Menjadi arah kita ke depan di dalam melaksanakan kegiatan. Nah, ketika tadi disampaikan mana yang lebih urgen sesuai dengan visi, nah itu yang kita fasilitasi. Ya. Nah, adapun nanti yang belum, baru akan kita laksanakan kemudian. Dan untuk teman-teman yang sangat tadi aktif sehingga berbeda visi, nah usahakan kita dari kepala sekolah maupun manajemen melibatkan teman-teman itu dalam kegiatan-kegiatan sekolah, karena mereka memiliki semangat. Gitu. Intinya adalah kegiatan mana yang harus didukung terlebih dahulu dan kegiatan mana yang akan baru dilaksanakan kemudian. Sehingga mereka juga paham mana hal yang urgen dan mana yang belum bisa untuk dilaksanakan sesuai dengan prioritas kegiatan. Ya, oke ya. Jadi tadi terkait cara menanganinya, mungkin kalau misalkan ada kasus ya yang intens, misalkan di rekan guru ya, ada pertikaian seperti itu, mungkin Bapak sebagai wali kelas itu coba mendatangkan dan mengundang guru tersebut agar saling berinteraksi dan menyelesaikan masalahnya Oh seperti iya, itu. betul, betul. Ya, itu sudah bagus sekali ya. Terus selanjutnya tadi juga langkah-langkah ya untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu mungkin langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa sudah Bapak jawab tadi, yaitu dengan menyelesaikan dulu eh, guru tersebut, jadi saling berinteraksi dulu kira-kira, terus sambil Bapak itu melihat percakapannya seperti apa, jadi menengahi dulu ya. Iya. Nah untuk selanjutnya yaitu kira-kira hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ya, yang menurut saya efektif adalah satu, semangat kebersamaan di dalam menyelesaikan masalah. Jadi kepala sekolah itu ada kalanya juga dia harus menjadi pendengar yang baik. Ya. Nah, tidak mungkin kepala sekolah memutuskan itu sebelum tahu betul-betul permasalahannya apa. Dan kepala sekolah juga membutuhkan masukan. Nah, masukannya yang pertama adalah tim manajemen, kemudian komisi etik, ditambah dengan guru-guru senior. Mungkin seperti itu. Masukan ya. Masukan dari Ya, masukan dari tim manajemen, kemudian komisi etik guru, dan juga tambahan dari guru-guru senior. Nah, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ketika Bapak mengambil keputusan ketika ada kasus tersebut. Jadi kira-kira hal-hal tantangannya seperti apa? Tantangan itu biasanya ketika kita mengambil keputusan, nah, ada kalanya dari pihak-pihak tertentu itu tidak mau menerima keputusan yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah dan tim manajemen. Nah, oleh karena itulah perlu yang namanya pendekatan. Nah, pendekatan yang dilakukan oleh kepala sekolah yang sudah dilakukan adalah yang pertama adalah pendekatan personil. Nah, pendekatan personil ini adalah bentuknya brainstorming ya. Jadi antara kepala sekolah dan pegawai yang bersangkutan itu empat mata, dan pegawai yang bersangkutan silakan mencurahkan curah pendapat dan segala macamnya. Ya, Ya. menyampaikan apa-apa yang menjadi unek-uneknya, dan di situ kepala sekolah memberikan umpan balik kepada yang bersangkutan. Nah, tidak cukup sampai di situ. Biasanya guru-guru yang merasa memiliki kelebihan intelektual kan kadang-kadang cenderung memaksakan. Ya. Nah, kepala sekolah wajib membeberkan bukti-bukti bahwa tidak ada sekarang itu tidak ada yang namanya single factor. Yang ada adalah tidak ada lagi namanya Superman. Semuanya adalah bahwa bekerja itu harus berkolaborasi. Ya. Bahwa bekerja itu harus dengan tim. Oleh karena itu, setiap pendapat orang lain yang berbeda dengan kita, dan itu adalah pendapat kebanyakan, harus kita terima juga. Nah, itu yang sesuai dengan visi sekolah. Jadi berbasis nilai akhir ya. Betul. Jadi semuanya kita tidak ada yang bisa bekerja sendiri, tidak boleh ada yang ego sendiri. Ya. Kesuksesan itu ditentukan oleh hasil kerja kolaborasi. Oke, berarti tantangannya tadi yaitu tidak mau menerima keputusannya. Ya. Jadi dengan cara pendekatan melakukan pendekatan personal Ya. yang bersangkutan. Nah, kira-kira apakah Bapak itu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu ketika kasus itu muncul
apa diselesaikan secara langsung atau misalkan Bapak menunggu dulu kira-kira waktu yang tepat seperti itu. Ya, baik. Kalau permasalahan atau kasus itu kita tidak bisa menduga kapan datangnya. Tapi yang jelas kepala sekolah dapat memantau itu melalui apa? Satu, melalui rapat bulanan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah. Nah, selain rapat bulanan terhadap seluruh pegawai, juga ada rapat bulanan di tim manajemen. Ada rapat bulanan di tata usaha. Nah, dari rapat-rapat itulah kepala sekolah bisa memantau, bisa mendengar, ataupun mendapat laporan ketika ada permasalahan. Di samping itu juga khusus untuk guru dan rencana yang sudah berjalan itu akan ada briefing paling tidak tiap 2 minggu. Nah, di waktu-waktu itulah kepala sekolah menjaring permasalahan yang ada pada pegawai. Iya, iya. Mungkin untuk ruangannya di ruang guru apa ya? Iya, bisa di ruang guru, bisa juga di auditorium. Oke, selanjutnya apakah ada seseorang atau ya ada seseorang dari rekan guru atau misalkan dari mungkin ada dari keluarga ya terkait pengambilan keputusan yang mendukung eh, dalam pengambilan keputusan yang yang Bapak temui terkait kasus-kasus sekolah gitu. Ya, itu sudah pasti bahwa keputusan itu disampaikan oleh kepala sekolah. Tapi untuk menghasilkan keputusan itu berbasis partisipatif Ya. dari tim manajemen maupun guru-guru senior yang ditunjuk. Jadi mereka sangat berperan penting di dalam memberikan pertimbangan kepada kepala sekolah. Oke, berarti tetap ya dari faktor pendukungnya itu ada ya mungkin bisa berkolaborasi dengan tim manajemen atau misalkan guru-guru lainnya. Nah ini mungkin yang terakhir dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etik? Ya, baik. Pelajaran yang saya petik, yang pertama adalah bahwa dalam pengambilan keputusan harus dilaksanakan secara partisipatif atau berkolaborasi. Kemudian yang kedua, keputusan yang dihasilkan haruslah keputusan yang bisa diterima Ya. oleh pihak-pihak yang bertikai. Artinya di sini adalah win-win solution. Tidak ada yang merasa disudutkan, apalagi yang merasa dihinakan. Jadi prinsip humanisme harus tetap terjaga. Jadi lebih ke arah tujuan kemitraan ya. Ya, betul. Harus harus bisa diterima oleh semua dan menjadi kesepakatan bersama yang permanen. Oke, alhamdulillah ya untuk kegiatan wawancara sekarang saya anggap selesai dan dari terkait pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya berikan, Bapak sudah sangat baik sekali untuk menjawab pertanyaan tersebut dan alhamdulillah saya juga yang tadinya tidak tahu cara pengambilan keputusan yang Bapak lakukan itu seperti apa. Dari kegiatan sekarang saya bisa tahu dan mungkin saya bisa belajar ke depannya agar di kemudian hari saya juga bisa menghadapi kasus-kasus seperti yang Bapak alami. Ya, yang mudah-mudahan sih jangan sampai ada kasus. Insya Allah kalau kasus mah pasti ada, namanya juga kan di sekolah yang berkaitan dengan banyak itu ya warga-warga sekolah. Ya untuk itu saya cukupkan untuk kegiatan sekarang. Saya ucapkan terima kasih Iya, waktunya maka sama-sama. telah menyempatkan untuk menjadi narasumber dalam kegiatan tugas saya yaitu untuk pemenuhan materi modul demonstrasi kontekstual. Iya, mangga. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bu ya. Kebetulan Ibu, maaf saya mengganggu waktunya. Kebetulan saya hari ini
ada tugas untuk mewawancarai ibu sebagai kepala sekolah, Ya, yang tujuannya yaitu ingin mengetahui cara pengambilan keputusan terkait kasus-kasus yang ibu alami di sekolah ini, yaitu di SDN 1 Lengkong. ya, Yang di dalamnya ada dua cara pengambilan keputusan, ada dilema etika, terus ada bujukan moral, dan nanti ada 4 paradigma, dan ada 3 prinsip pengambilan keputusan, dan ada 9 konsep pengambilan keputusan. Nah, Ibu, di sini ada pertanyaannya, yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? kalau pengalaman saya itu ada guru guru yang menceritakan bahwa di kelasnya itu ada seorang anak di dalam pengerjaan matematika, terutama kalau pembelajaran matematika di kelas itu kurang, dia itu kurang menguasai pembelajarannya, jadi kurang bisa. Nah, ada pengaduan ini dari orang tuanya bahwa si anak tersebut kalau bagian matematika itu tidak mau ke sekolah. Nah, dari guru tersebut ditelusuri kenapa gitu. Nah, kata gurunya bahwa si anak tersebut memang kalau pembelajaran di matematika di kelas itu kurang menguasai atau kurang memahami, susah untuk diajarinya, sehingga selalu salah kalau diberikan tugas-tugas di sekolah. Kalau misalkan dikasih tugas PR oleh gurunya, dia itu selalu mendapatkan nilai 100, benar semua, itu selalu mendapatkan 100. Sedangkan di kelas oleh teman-temannya itu merasa jadi dicemoohkan dia itu. Ini kalau tahu semua sih teman-temannya di kelas kalau mengerjakan pengerjaan matematika di kelas itu kurang, selalu kurang. Kalau dikasih PR dia selalu 100. Jadi dia itu merasa minder karena dicemoohkan oleh teman-temannya. Nah, karena memang kalau di rumah dikasih PR itu dikerjakan oleh kakaknya, mungkin oleh orang tuanya gitu. Nah, itu yang saya dapat dari seorang guru di kelas. Berarti kasus orang apa siswa yang minder ya ketika mengerjakan tugasnya itu, kalau di rumah itu selalu nilainya 100, dan ketika pas bagian mata pelajaran matematika siswa itu minder. Ya, Iya, itu merupakan contoh contoh pengambilan keputusan yang dilema etika ya, yang dilema etikanya. Terus selanjutnya kira-kira bujukan moralnya enggak ada, Bu? nggak ada. Enggak ada. Terus kira-kira selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, dari kasus tadi misalkan Ibu cara menjalankan pengambilan keputusannya itu bagaimana atau seperti apa? Kalau yang dari kasus tadi ya seorang anak itu, ya orang tuanya kan dipanggil. Misalkan ibu kalau anaknya dikasih PR matematika bukan hanya dikerjakan oleh kakaknya atau oleh ibu, tapi anaknya harus sambil eh, dikasih pelajaran, jadi dituntun. Ya, Ini soal ini begini begini begini, itu bukan untuk dikerjakan oleh kakaknya, tahu sudah beres aja gitu. Jadi harus tahu si anaknya supaya dia itu belajar, terus sering belajar. Kalau bisa mah si anak untuk les, dikasih les lah, ada kan yang suka ada les itu ada privat, kalau bisa mah tuh
bukan hanya untuk matematika saja, untuk belajar menulis, membaca juga di, dituntun, diarahkan. Ya. Jadi cara menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu dengan cara memanggil orang tua dan diajak diskusi ya, seperti Ya, itu ya Bu ya. Nah, untuk yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? langkah-langkah prosedur menyangkut apa? Ya menyangkut misalkan ada dilema dalam Ibu itu pengambilan keputusannya itu agak susah, ada bingung nih antara saya dilema mau mengambil keputusan yang A atau keputusan yang B. Nah, kira-kira langkah-langkahnya agar keputusan itu bisa diambil itu seperti apa? Dalam suatu kasus misalkan. Kasus apa, kalau misalkan kasus yang rumit-rumit seperti itu mah nggak ada. Yang misalkan terkait tadi yang anak, Yang mana? yang kasus anak yang Yang tadi ya, misalkan, kan ya, tadi kan kasusnya si anak itu nggak mau mengerjakannya, kalau dikasih PR nggak mau mengerjakan, tapi yang mengerjakan orang tuanya atau kakaknya. ya otomatis langkah-langkahnya mungkin Ibu mengidentifikasi dulu kan. Yang pertama, langkah pertama untuk apa mengambil keputusannya itu atau prosedurnya mungkin Ibu akan mengidentifikasi benar atau tidak anak-anak tersebut apa kondisinya seperti itu. Iya, kan Nah, saya kan ke guru tuh, ke guru kan laporan ke saya ke ya guru, ke guru ini menanyakan ke wali kelas ya. menanyakan, iya menanyakan ke gurunya atau ke wali kelasnya apakah benar dia itu tidak atau susah untuk diberikan soal matematika, itu nggak mau apa gimana Ya, gitu. Ternyata si guru itu memang si anak itu enggan ke soal hitung matematika, itu berhitung apa gimana tuh, kurang minat kayaknya itu, jadi nggak mau pusing katanya bu guru mah gitu teh. Jadi gimana ya minatnya ke menggambar, khususnya kalau menggambar itu dia suka, bagus kalau jadi menggambar. Ibu tahu apa data dari wali kelasnya juga anak tersebut emang sukanya menggambar. Iya, Terus wali kelas juga sempat menyerah apa enggak? kalau menyerah mah enggak, cuman wali kelasnya tuh kata saya sok sedikit-sedikit lah di gimana lah, kalau misalkan sambil bermain lah di luar gimana sok ngitung. Kalau anak mah kan sukanya nih, ada misalkan sambil praktek lah, ada lidi, ada apa nih, berapa ini. Jadi sambil ada apa namanya, eh, Medianya. media, Ya. media, media untuk prakteknya. Kalau dipraktekkan misalkan di luar itu ada berapa, coba hitung ke pagar nih. Ini ada berapa dari sini sampai ke sini, kan ada besi yang ini, ada berapa hitung. Kalau belajar di luar mungkin agak ini, jadi anak tuh suka gitu. Ya. Nah, mungkin yang tadi itu mengidentifikasi ya, Ibu menanyakan ke wali kelas, itu langkah-langkah yang pertamanya identifikasi. Mungkin yang kedua itu apa? Setelah identifikasi kan membenarkan ya bahwa anak tersebut kan keadaannya seperti itu. Terus langkah yang terakhir mungkin solusi ya, solusinya itu mungkin Ibu bisa apa? Mencari jalan keluarnya dengan wali kelas cara apa menangani anak seperti itu atau siswa seperti itu bagaimana mungkin tadi solusinya sudah muncul ya Bu ya, Ya jadi yang tadi kan mengajak belajar di belajar luar di kelas luar ya. kelas ya, supaya anak semangat gitu kan, kalau seperti itu. Terus ada lagi kan privat, disuruh privat orang tuanya gitu. Kalau ini Nah, orang tuanya. selanjutnya Bu, yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hmm. Nah, kira-kira hal apa saja yang dianggap efektif? Jadi hal efektif apa nih yang Ibu itu berhasil bahwa saya itu bisa mengambil keputusan dengan baik atau bijak atau benar? Hmm.
yang contohnya yang tadi ya. Ya masih kasus yang tadi boleh Bu. Yang tadi contohnya yang tadi kan itu dipanggil gurunya diarahkan, kemudian orang tuanya Berarti diarahkan. masih lingkup. Iya, kalau itu mah kan ke arah ke sana juga ya. Iya. Jadi hal-hal yang sudah berhasilnya itu Ibu sudah mengidentifikasi, terus sudah diskusi dengan orang tua, terus sehingga ada nggak kemajuannya dari hasil tadi? Misalkan siswa tersebut yang tadinya Iya, malas kalau atau kebanyakan minder, kan ini ya nggak bisa baca tulis contoh kelas 1, 2, 3 cari hitungnya ya, baca menulis itu kalau anak SD mah diarahkannya ke sana dulu bisa baca bisa menulis gitu ya, itu kan kebanyakan yang kayak gitu. Itu teh kan ada privatnya contoh gurunya ada sebelum masuk kelas misalkan yang belum bisa baca atau atau menulis dikasih pelajaran dulu sebelum masuk kelas, sebelum bel berbunyi atau masuk kelas gitu ya. Nah itu ada semacam apa namanya pembelajaran pembelajaran untuk khusus untuk anak yang belum bisa baca tulis, entah itu ada 30 menit ataupun 15 menit oh kayak gitu. inklusi ya. Iya, jadi khusus untuk anak yang belum bisa baca tulis. Oh iya. Kalau misalkan ke orang tua, ya harus sering dikasih pembelajaran ke anaknya karena di sekolah kan cuma waktunya terbatas. Kalau kebanyakan kan waktu ada di rumah gitu pembelajarannya. Kalau orang tuanya sibuk, ini untuk diarahkan ke privat gitu. Iya, Bu. Nah, selanjutnya yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan. Jadi tantangan dalam setiap kasus, terutama kasus-kasus anak ya. Eh, Kira-kira hal-hal apa saja yang menurut Ibu itu merupakan tantangan dan dalam pengambilan keputusan. Jadi tantangan saya ini ingin mengambil keputusan baiknya itu seperti apa? Mungkin ada tantangannya yang dirasakan oleh Ibu itu mungkin tantangannya seperti apa, Bu? Tantangan, ya itu contohnya misalkan ya, ini tantangannya anak kalau belum bisa baca tulis itu gimana caranya untuk Ya, anak bisa eh, sampai bisa membaca lancar, kemudian menulisnya bagus gitu. Jadi tantangannya kalau misalkan panggil gurunya ini untuk misalkan untuk membaca dan menulis itu kan menalar itu coba sekali-kali mah bisa didikte ke anak misalkan contoh satu kata atau dua kata nggak panjang-panjang kalimatnya itu merupakan untuk apa namanya peningkatan kecerdasan siswa gitu dengan menalar atau misalkan mendikte satu kalimat atau dua kata atau tiga kata kalau anaknya sudah mampu berarti dia sudah bisa menalar dan bisa menulis atau membaca gitu. nah, kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Nah, misalkan Ibu ada jadwal enggak? Saya misalkan ada kasus nih yang ditemui hari ini. Tak kira-kira berapa lama dalam menyelesaikan kasus tersebut ketika Ibu mengambil keputusan yang pas atau bisa keputusan yang baik seperti itu. Nah, itu terkait waktu ya. Terus selanjutnya apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal seperti itu? Nah, ini misalkan yang tadi aja dulu ya. Ya, Ini contoh yang kasus belum bisa membaca atau menulis itu sesegera mungkin untuk ditangani karena memang kalau itu kan susah nggak cukup sehari 2 hari dalam jangka waktu lama karena memang untuk belajar membaca dan menulis itu harus gimana ya harus rutin untuk ya. pembelajarannya. Misalkan ini kan selalu ada jadwal, ini jadwal untuk literasi, itu literasi sudah dijadwalkan 1 minggu itu 1 hari. Nah, ini untuk semuanya.
Eh, kemudian kalau sehari-hari literasi, kalau literasi mas setiap masuk sekolah misalkan udah bel bunyi itu literasi dulu lah membaca 10 menit. Berarti pembiasaan maksudnya Ibu ya? Iya. Kemudian ada jadwal khusus literasi 1 minggu 1 kali. Itu khusus untuk pembelajaran sebelum itu ada berapa menit ya itu kalau literasi itu 30 menit lah. 30 menit itu membaca dulu. Kira-kira Kemudian jam berapa itu pelaksanaannya? pagi Jam setengah 7 atau jam 7? jam kan masuk jam 7.15 itu udah literasi. Jam 7.15 literasi itu kegiatan dalam 1 minggu sehari sekali. Misalkan setiap hari Sabtu ya Ya. sebelum kegiatan senam bersama itu ada literasi dulu, kegiatan literasi. Nah, terus tadi ya, jadi waktu penyelesaiannya itu segera ditangani secara langsung ya, mungkin di hari itu juga. Iya, Nah, otomatis tempat penyelesaiannya di mana, Bu? tempat penyelesaian di Di sekolah. sekolah ya. Nah, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Atau misalkan ada orang ketiga yang membantu ibu, misalkan seperti itu, atau ibu sendiri yang menyelesaikannya? Seperti itu. Ya, kalau penyelesaian yang seperti yang tadi itu, yang seperti yang tadi ya, saya kan dulunya dipanggil, itu kan harus selalu berhubungan sama guru, sama orang tuanya, di lingkungan masyarakat gitu kan, selalu berhubungan kalau ada siswa yang seperti itu. Berarti penyelesaiannya yaitu ada pihak yang ikut andil, yaitu semua pihak ya Bu ya? Iya kan, Kepala sekolah, guru, sama orang guru tua sama ya? orang Oke. tua, karena orang tua harus tahu itu. Yang terakhir Bu, ini ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat atau Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Nah, kira-kira pembelajaran apa setelah Ibu mengambil sebuah keputusan atau refleksinya seperti apa? Mungkin bisa Ibu sampaikan. Ya kalau misalkan kan yang tadi kan sudah ya, ke guru atau ke orang tuanya itu harus selalu berhubungan karena keterkaitan anak tersebut itu merupakan pembelajaran untuk anak itu, ada dorongan dari orang tuanya. Selain dari guru di kelas, orang tua harus tetap mendorong gitu. Kemudian lingkungannya juga di kelasnya ada temannya yang bisa mendorong anak tersebut. Jadi yang pertama itu hasil dari pembelajaran dalam pengambilan keputusan, Ibu akan terus berkomitmen ya dan memantau peserta didik secara terus menerus. Terus kemudian ada lagi nggak Bu? Hasil pembelajaran setelah Ibu itu mengambil keputusan baik. Nah, Dengan kira-kira pembelajaran terus menerus itu melalui kan ada dorongan dari orang tuanya. jawaban orang tua. Iya, Ya. harus ada dari dorongan dari orang tuanya karena kalau nggak ada dorongan dari orang tuanya anak tersebut kan susah untuk diberi pelajaran di sekolahnya. Kemudian di rumahnya juga kan harus ada support dari orang tuanya. Ya. Ya, yang dirasakan oleh Ibu sendiri setelah pengambilan keputusan mungkin agar kasus-kasus itu tidak bermunculan secara terus-menerus. Nah, kira-kira tadi komitmen sudah ya, jadi Ibu akan terus memantau peserta didik. Terus akan apa? Akan berdiskusi dengan orang tua agar orang tua juga ikut andil dalam mendorong peserta didik Anaknya. ya, agar giat giat belajar seperti itu. Iya. Nah, terus
yang selanjutnya kira-kira dari komitmen terus akan terus mendorong orang tua agar ikut berandil ya berpartisipasi. Ya, Eh, Kira-kira agar tidak muncul kasus-kasus baru, mungkin setelah ibu berhasil tuh pengambilan keputusan saya tepat. Nah, kira-kira pembelajaran yang ibu rasakan itu yang dirasa lebih efektif atau misalkan agar bisa menghadapi tantangan-tantangan selanjutnya mungkin persiapannya seperti apa? kan itu ini ya sudah dijadwalkan dari awal atau sebelum pembelajaran dimulai itu ada kegiatan, misalkan kan yang anak yang belum bisa baca tulis itu ada literasi selama kurang lebih 15 menit. Nah, kemudian kan sudah ada jadwal literasi khusus dalam 1 minggu itu ada satu kali untuk pembelajaran literasi, kemudian anak menyampaikan apa yang sudah dibaca, dia itu menyampaikan secara bergiliran dari tiap-tiap kelasnya apa bacaan tersebut, isi bacaan tersebut. Berarti udah ada ya, jadi cara antisipasinya ibu sudah tahu ya, paham. Terus mungkin komunikasi dengan setiap orang tua siswa sudah baik ya bu ya. Iya, Jadi nggak ada orang tua yang menentang atau misalkan anaknya ini seperti apa. enggak. Dan bagus ibu, alhamdulillah ibu sudah menerapkan pembelajaran apa itu eh, literasi itu termasuk pembiasaan yang bisa mendorong siswa itu agar terus apa belajar dan membiasakan setiap pembelajaran itu adanya literasi ya. Setiap hari tadi apa Sabtu ya? Setiap hari Sabtu Hari kan Sabtu. kegiatan literasi itu menyampaikan ke anak. Bacaan kan kasih bacaan, menyampaikan bergiliran dari masing-masing kelas itu ada yang tampil. Apa itu isi bacaan tersebut? Berarti anak sudah menyimak dari buku Ya, bacaan tersebut. berarti itu hasil dari kegiatan pembiasaan. Jadi Iya, eh, anak sudah ada kemajuannya bu ya. iya, Ya ibu terima kasih mungkin itu saja dan alhamdulillah selama saya menanyakan perihal terkait cara pengambilan keputusan ibu itu sangat luar biasa ya. Ibu sudah bisa memposisikan diri dan mengambil keputusan yang baik, contohnya dalam keputusan dilema etika, dan ibu juga sudah bisa menanganinya sendiri, terus memiliki tantangan-tantangan terus berkolaborasi dengan guru-guru di sekolah ini dan terus dengan orang tua siswa, sehingga dengan adanya kasus yang muncul dari anak, ibu tidak mendapat masalah baru atau adanya tentangan dari orang tua. Kan biasanya setiap menangani siswa suka ada orang tua yang tidak terima bahwa anak iya. saya itu diperlakukan seperti itu. Dan alhamdulillah mudah-mudahan dari hasil wawancara ini ibu tetap terus berkomitmen, terus bisa bisa terus mengambil keputusan dengan keputusan yang positif seperti itu. Iya, Saya amin. akhiri ya ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.